Halo semua, perkenalkan gua Igede Raditya Purwanata dan kenalin juga rekan gua Bulan Rositasari, kami dari Prodi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Hai. Tunggu, kita ngapain sih di sini Bulan? Gimana sih lu, Dit? Lu kan yang ngajakin. Jadi, kita kan di sini mau podcast. Oh iya, kita kan mau bahas tentang peranan telemedicine di era COVID-19 ini. Bener banget. Jadi, kita akan membahas seputar telemedicine. Tunggu dulu, sebelum lanjut ke situ, Bulan merhatiin gak sih perkembangan teknologi telekomunikasi sekarang itu pesat banget loh. Dari yang semuanya harus dikerjain secara offline atau harus terjun langsung, jadi bisa dikerjain secara online tanpa repot-repot keluar rumah. Bahkan teknologi telekomunikasi ini udah berkembang di seluruh ranah, yang salah satunya adalah ranah kesehatan. Iya, bener banget. Oh ya, Dit, lu pernah nggak sih pas pandemi gini pergi ke rumah sakit atau layanan kesehatan, tapi antri banget? Yap, bener, gua pernah ada di posisi itu. Dimana itu buat gua males banget untuk kesana lagi karena mikirin banyaknya antrian. Belum lagi pandemi gini, kita harus jaga jarak dan hindari kerumunan. Bener gak? Tapi ya, Dit, gue tuh pernah nemuin suatu platform yang bisa nyelesain permasalahan itu. Platform itu berbentuk layanan kesehatan dan ternyata semudah itu loh, Dit. Jadi, kita nggak perlu repot-repot datang ke rumah sakit langsung. Nah, itu dia telemedicine yang saat ini bakalan kita bahas peranannya di era COVID-19. Dan kalau ditinjau dari akar katanya nih, yaitu telecommunication medicine, telemedicine bisa kita artikan sebagai suatu cara untuk mengkomunikasikan permasalahan medis atau kesehatan melalui media telekomunikasi seperti platform yang udah Bulan sebutin tadi tuh. Atau kalau menurut American Academy of Family Physicians, telemedicine ini didefinisikan sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Contohnya nih, seorang dokter di suatu tempat menggunakan teknologi komunikasi, contohnya email, video call, atau yang lainnya untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Dan tentunya juga di telemedicine ada beragam praktik yang dilakuin. Contohnya nih, yang gue tahu itu ada video conference jarak jauh. Jadi, video ini digunain untuk mendukung diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Terus juga ada transmisi foto kondisi kesehatan untuk diberikan kepada dokter. Kemudian ada webinar kesehatan. Layanan ini digunain untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Kemudian ada monitoring jarak jauh kondisi pasien setelah terapi atau operasi. Dan juga ada kunjungan tindak lanjut pasca operasi yang dilakukan melalui pesan teks, telepon, atau video conference. Banyak banget kan? Dan juga ternyata telemedicine memiliki fungsi yang tentunya memudahkan, seperti mempercepat dan memudahkan sistem rujukan. Karena data pasien itu cukup dikirim menggunakan teknologi, sehingga kita nggak khawatir jika lupa membawa dokumen ke rumah sakit rujukan. Kemudian, membantu akses kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi, ini dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dari jarak yang jauh dan mengurangi kepadatan rumah sakit. Apalagi ketika pandemi gini, kita kan disaranin untuk tetap di rumah aja agar bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi, dengan memanfaatkan telemedicine, kita bisa memperoleh layanan kesehatan dari rumah. Gitu, Dit. Iya, bener banget. Menurut WHO, praktik telemedicine itu dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Terus apa bedanya? Perbedaan keduanya bisa kita lihat dari pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi. Dengan telemedicine asinkronis, data pasien dikirim lewat email kepada dokter. Lalu dokter akan mempelajari data itu untuk nanti disampaikan diagnosisnya. Sedangkan telemedicine sinkronis dilakukan dengan cara interaktif, secara langsung. Misalnya lewat video call atau video conference, kayak yang tadi udah Bulan sebutin.
Jadi baik dokter maupun pasien bisa berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien tetap bisa dikirim lebih dulu ke dokter untuk dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi. Dan dari fungsi serta tujuan yang udah Bulan sebutin tadi, kelihatan nih bahwasannya telemedicine merupakan salah satu cara terbaik untuk melakukan konsultasi secara online. Iya, Dit. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini, kehadiran telemedicine bisa menjadi jawaban untuk mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Karena saat ini kita diminta untuk melakukan physical distancing. Tentunya ini menyulitkan interaksi antara dokter dan pasien. Namun, penggunaan teknologi telemedicine dapat membantu memudahkan interaksi antara dokter dengan pasien. Sebenarnya kalau kita lihat jauh ke belakang, telemedicine udah banyak digunakan bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Tapi sekarang pandemi menuntut kita untuk banyak di rumah. Telemedicine jadi semakin berkembang, jadi semakin banyak dipakai oleh masyarakat. Nah iya, bener banget Dit. Jadi Dit, kemarin itu gue ngeliat data yang dikumpulin sama Kementerian Kesehatan. Ternyata pengguna telemedicine di Indonesia ketika pandemi COVID-19 itu banyak banget. Pelayanan terbanyak yang diakses setiap harinya oleh masyarakat itu ada sekitar 486.000 orang yang membaca artikel kesehatan, 2.315 pemberian resep pada pasien, dan 1.650 masyarakat yang melakukan konsultasi. Nah, keren banget kan? Dan gak kerasa nih, udah banyak banget yang kita omongin tentang telemedicine, apalagi peranannya di era COVID-19 ini. Ternyata dalam situasi pandemi, telemedicine atau konsultasi online ini disarankan menjadi pilihan meski masyarakat masih bisa menjangkau fasilitas medis. Jadi bukan hanya mereka yang tinggal di daerah terpencil yang bisa menggunakan atau memperoleh manfaat dari telemedicine, melainkan masyarakat secara umum. Artinya, peranan telemedicine di dunia kesehatan, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, sangat berarti dari segi kemudahan hingga segi pelayanan yang diberikan. Bener banget. Oh iya Dit, kayaknya kita pamit undur diri dulu deh. Soalnya udah banyak banget yang kita obrolin. Yah, sayang banget nih, tapi gak apa-apa, it's okay. Dan sebelum kita tutup, gua mau ingetin nih, jaga kesehatan, patuhi protokol, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Bye-bye. Bye-bye.